Perempuan sebaiknya sholat tarawih di masjid berjamaah atau sholat tarawih sendiri di kamarnya atau di rumahnya. Afdolnya di rumah. Saya jawab afdolnya di rumah. Karena ditanya bandingkan dengan berjamaah di masjid atau sendirian di rumah. Walaupun sendirian di rumah di kamarnya sendiri lebih afdol. Pahalanya dapat 27 derajat atau tidak? Lebih daripada 27 derajat. Kok bisa? Wong Nabi SAW katakan sendiri. Dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan hadis khairu masajidin nisa qa'ru buyutihin. Sebaik-baik tempat sholat untuk ibu-ibu itu adalah di bagian dalam dari rumahnya, paling dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah maba'dah. Teman-teman sekalian, bahagia kita bisa ketemu lewat channel ini. Mudah-mudahan nikmat iman, Islam serta kesehatan selalu diberikan Allah kepada kita sekalian. Teman-teman sekalian, saat ini kita coba untuk menanggapi video yang kita sampaikan di awal. Video ini viral semenjak awal Ramadan sampai saat ini ya, masih berseliweran di media-media sosial, di mana di dalam video itu beliau menyampaikan bahwa sholat taraweh bagi muslimat kaum wanita itu afdalnya di rumah, jadi tidak berjamaah di masjid dan di musola. Yang kedua yang beliau sampaikan, kita catat, adalah bahwa sholat sendiri di rumah itu bagi wanita pahalanya lebih banyak dibanding sholat berjamaah sekalipun. Nah, kita tidak dalam posisi untuk menyalahkan apa yang disampaikan, karena itu sudah sesuai ya dengan salah satu literasi ya. Saya katakan salah satu literasi, dan di sini kita dalam posisi akan menyempurnakan penjelasan itu dan akan menampilkan beberapa perbedaan pendapat di antara ulama, agar supaya kebiasaan muslimin muslimat di Indonesia ketika datang Ramadan di dalam rangka untuk melaksanakan qiyamu Ramadan, sholat taraweh, ini tidak surut dengan adanya apa yang beliau sampaikan. Karena memang itulah kebiasaan di Indonesia, kalau Ramadan ini baik laki-laki wanita ini sama menggapai keutamaan Ramadan dengan datang berbondong-bondong di masjid dan musola. Nah, pertama akan kita sampaikan yakni yang ada di kitab Jamal, jadi karya Sulaiman Jamal mensyarahi kitab Syarhul Manhaj. Bisa disimak di layar ya. Wa ibaratu syarhi mimra wa yukrahu laha ayil mar'ati huduru jama'atil masjid ingkanat mustahad walau fi siyabi mihnatin aw hira mustahad walaha wabiha syai'un minazinah awirrih at-tayyib. Nah, di sini dijelaskan memang dimakruhkan bagi seorang wanita hadir di masjid bagi mereka yang mustahad. Mustahad itu adalah muda dan kemudian sangat menarik, menggoda laki-laki, mungkin cantik begitu ya, sekalipun pakaiannya pakaian biasa yang dikenakan, atau tidak menarik, jadi sudah tidak menarik, akan tetapi dia berlebihan di dalam berpakaian atau memakai minyak wangi. Jadi ini hukumnya makruh karena berpotensi menggoda lawan jenis. Ilangkol wa yusanul khudur lil ajais alal mu'tamad kal id wahina idin takunul jama'atu fil masjid lahuna abdullah minal infirad fil bait. Nah, kemudian ini kita lengkapi bagi mereka yang tidak mustahad, yakni mungkin buruk rupa atau sudah tua gitu ya, tidak mungkin menggoda, maka ini tetap sunnah hadir di masjid untuk melaksanakan sholat jamaah, dan ini jauh lebih utama dibanding dengan sholat di rumah. Jadi orang yang tidak menarik atau orang tua, ini yang ada di kitab Jamal. Kemudian di dalam kitab Faidul Qadir, Faidul Qadir ini karya dari Syekh Zainuddin Abdurraub Al-Munawi, Syafi'iyah madhabnya Syafi'i, kelahiran Mesir. Kemudian kitab ini besar ya, 8 jilid, bisa disemak. Idza sta'dhanat ahadakum imra'atuhu ilal masjid ay fil khuruji ila shalah wa nahwiya fil masjid au ma fi ma'nahu au syuhudi idin wa ziyarati maridin lailan fala yamna'uha bal ya'dhanu laha nadban haitsu aminal fitnata laha wa 'alaiha wa dzalika huwal ghalib fi dzalika zaman. Jadi ketika ada seorang suami diizini oleh istrinya, siapapun ini, jadi ibarat ini secara umum untuk pergi ke masjid
atau mafi maknahu musola, semisal untuk sholat jamaah id, taraweh ya, atau untuk ziarah kepada tetangganya yang meninggal atau yang sakit ya, maka ini sunnah untuk tidak ditolak. Tapi hukumnya sunnah diizini asalkan aman fitnah. Jadi apa poin yang kita peroleh dari kitab Fathul Qadir? Jadi kalau aman fitnah, maka bagi suami ini sunnah untuk mengizini istrinya pergi ke masjid musola untuk melaksanakan sholat taraweh. Ini kuncinya di ibarat ini. Kemudian kita topang lagi di dalam mausu'ah al-fiqhiyah, bisa disimak di dalam al-mabhasu rabi' hukmu sholati taraweh fil masjid linisa. Jadi hukum sholat taraweh bagi perempuan di masjid. Al-afdal lil mar'ati antu sholliya qiyama ramadhana fi baitiha. Jadi memang betul yang disampaikan beliau, yang afdal sholat taraweh bagi perempuan itu adalah di rumah. Tapi ada pengecualiannya. Illa idza khosyatit tafrito fil qiyami au dia'ahu au kanat sholatuha fil masjid ahsya'alaha wa angsyato fa sholatuha fil masjid hina idin afdal. Jadi tidak serta-merta afdalnya di rumah. Tapi ketika dia khawatir kalau justru di rumah dia akan tidak perhatian terhadap sholat taraweh atau bahkan tidak melakukan sholat taraweh, dan ini barangkali banyak ini kalau tidak di masjid, ibu-ibu mana semangat, mana ada jaminan melaksanakan sholat taraweh. Atau sholat di masjid ini lebih khusyuk atau lebih semangat karena banyak teman. Nah, maka ini fal afdal itu adalah sholatnya jamaah di masjid. Ya, ini harus kita clearkan. Nah, ini pembanding dari kitab Mausu'ah Fiqhiyah. Kemudian Syekh Yusuf Al-Qardawi. Jadi Syekh Al-Qardawi itu banyak masalah yang kita ahli sunnah wal jamaah tidak sepakat ya dengan beberapa pendapatnya. Tapi untuk pendapat yang kali ini sering kita gunakan pendapat atau kita gunakan, yakni pendapat dari Syekh Yusuf Al-Qardawi. Beliau menyampaikan sholatu taraweh laisat wajibatan ala nisa wala ala rijal wa innama hiya sunnatun laha mangzilatuha wa sawabuhal azimu indallah. Beliau menyampaikan narasi dari literasi pertama bahwa sholat taraweh itu memang sunnah baik laki-laki maupun perempuan, tapi afdalnya ini tetap harus dilakukan karena ini adalah pahalanya luar biasa ya di bulan Ramadan, sesuai dengan firman Allah di dalam kitab Al-Quran, kemudian hadis Rasulullah yang ada di literasi hadis seperti mangkoma Ramadhana imana wahtisaban hufirolahu ma taqaddama min dambih. Nah, di awal ibarat ini bisa disimak ya. Wahadha yashmalur rijala wa nisaa jami'an. Jadi hukum sunnah ini berlaku baik laki-laki maupun perempuan. Illa anna sholatal mar'ati fi baitiha afdal min sholatiha bil masjid. Ya, tepat apa yang disampaikan beliau. Malam yakun. Nah, ini yang luput tidak disampaikan. Malam yakun wara'a dhihabiya ilal masjid faidatun ukhra ghairu mujarrati sholat. Kecuali dia datang ke masjid, ini tidak hanya faedahnya hanya sholat, tapi ada faedah yang lain. Mislu simai mau idotin diniyatin, seperti nanti kalau jamaah di masjid mushola mendengar kultum ya, mendengar pengajian, audarsin, atau kemudian dilanjut dengan tadarus Al-Quran, midurusil ilmi, atau tadarus ilmu, ausima'il Quran min qori'in khosyi'in mujayidin, atau dia mendengarkan Al-Quran, dia tidak yang tadarus tapi mendengarkan Al-Quran. Nah, dari sini maka saya kira ini sudah sangat lengkap ya kita sampaikan, bahwa sekali lagi apa yang disampaikan beliau tidak salah, tapi kita hanya sekedar melengkapi. Kenapa ini kita harus lengkapi? Karena menurut saya pribadi, jadi amatan saya, maka tetap yang baik itu yang kita sampaikan adalah bahwa perempuan
sholat tarawih di masjid ini tetap kita dorong. Akan tapi satu sisi kita sampaikan kepada mereka jangan terlalu bersolek dan jangan terlalu berlebihan di dalam menggunakan zina atau wangi-wangian dan semacamnya. Kenapa? Pertama kita sampaikan bahwa perempuan ini kalau tidak di masjid musola ketika sholat tarawih atau Ramadan, saya yakin di rumah dia belum tentu akan melakukan sholat tarawih itu. Yang kedua, maka akan gagal mengenalkan anak-anaknya bila punya anak ini ke masjid. Karena biasanya yang bisa ngemong anak ini adalah orang tua perempuan atau wanita. Jadi maka akan gagal juga tujuan kita untuk mengenalkan anak-anak kecil itu ke masjid. Yang ketiga, secara substansi tetap saja bahwa sholat berjamaah itu lebih utama dibanding sholat sendiri sekalipun wanita. Nah, ini yang kita koreksi tentang apa yang disampaikan beliau bahwa hadis yang mengatakan bahwa sholat sendiri di rumah ini tetap lebih utama dibanding berjamaah. Itu adalah hadisnya hadis gharib, kemudian dikoreksi oleh beberapa ulama bahwa tetap ulama yang lain ini tetap berpendapat bahwa yang kuat tetap sholat jamaah dalam posisi aman segalanya bagi wanita itu tetap lebih baik atau lebih banyak pahalanya dibanding sholat sendiri. Untuk literasi bagi teman-teman ini bisa di screenshot termasuk yang beliau sampaikan. Jadi kita sampaikan ini di layar ini. Ini pendapat beliau ya yang belum dilengkapi dengan tafsilan-tafsilan dan khilafiyah yang lain. Mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat bagi kita sekalian. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.